Hai semuanya, kembali lagi ya dengan Frustasi Channel. Di video kali ini kita mau bikin kue bugis gula merah ya. Jadi ini tuh kuenya sangat kenyal dan sangat enak ya. Untuk cara pembuatannya juga sangat gampang. Tuh lihat teksturnya ya. Jadi ini tuh nggak pakai campuran tepung-tepung yang lainnya ya. Cukup pakai tepung ketan putih aja. Tuh hasilnya juga sangat bagus dan rasanya juga sangat enak dan kenyal ya. Jadi buat kalian yang pengen tahu cara pembuatannya, simak videonya sampai selesai ya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Untuk bahan untik kelapanya di sini ada 3 lembar daun pandan, kemudian 1 butir kelapa ya yang sudah diparut. Ini ada garam. Kemudian ini ada 500 ml air dan di sini ada 300 gram gula merah ya. Ini ada 7 dan potong 1,5 potong ya. 1 jadinya total 8. Kemudian saya iris-iris terlebih dahulu gulanya agar proses masaknya lebih cepat ya. Kemudian siapkan wajan, tuang airnya. Lalu tuang juga gula merahnya ya. Kita masak terlebih dahulu. Kemudian saya mau tambahkan ya garamnya. Lalu kita iris ya agar baunya itu lebih harum gitu ya. Kita iris. Sebelumnya sudah saya cuci daun pandannya. Kemudian masak sampai gulanya larut sampai mendidih ya. Jadi kalau misalkan airnya dirasa kebanyakan bisa dikurangin ya. Nah ini tambahkan vanili ya sedikit aja. Kemudian masukin kelapanya. Ini kelapanya ukuran besar ya. Masak kelapanya sampai matang, sampai airnya benar-benar surut ya. Jadi kayak nanti itu udah nggak ada air lagi. Sambil kita aduk-aduk perlahan ya masaknya ya, karena kalau kita tidak aduk-aduk nanti bisa gosong. Untuk apinya di sini saya menggunakan api sedang aja ya. Jadi kalau misalkan airnya sudah surut, kita baru kecilkan apinya ya. Ini apinya kita kecilkan, masak sampai benar-benar airnya itu surut banget ya. Tuh seperti ini. Nah setelah benar-benar surut airnya dan sudah matang, lalu kita diamkan ya, biarkan sampai dingin. Nah setelah sudah agak dingin, kemudian saya mau cetak ya untik kelapanya. Saya mau bulat-bulatkan, jadi nanti biar pas nyetak kue bugisnya itu tidak perlu kita bulat-bulatkan lagi ya, karena sudah kita bulat-bulatkan terlebih dahulu. Nah hasilnya seperti ini ya. Jadi untuk bulatannya bisa disesuaikan selera masing-masing ya, bisa lebih besar atau bisa lebih kecil. Jadi kalau menurut saya ini sudah pas ya, sedang gitu ya. Nah seperti ini, lakukan sampai adonan untik kelapanya habis ya. Nah untuk daun pisangnya saya bersihkan terlebih dahulu ya, saya elap nih seperti ini. Kemudian saya mau potong-potong ya, jadi nggak terlalu besar juga motongnya, kira-kira segini ya ukurannya ya, tuh ya. Jadi seperti ini saya cara motongnya. Nah setelah itu saya lipat menjadi 2 ya seperti ini. Kemudian saya mau potong bagian ujungnya seperti ini. Nah untuk bagian yang sisi satu lagi caranya sama ya, potong seperti ini. Tuh nanti hasilnya seperti ini ya. Nah jadinya seperti ini tuh.
Lalu siapkan wadah, dan di sini sudah ada 1 bungkus tepung ketan putih ya. Jadi di sini saya pakai merek Rose Brand. Untuk mereknya sih bebas ya, mau pakai tepung merek apa aja. Di sini tuh 500 gram ya 1 bungkusnya, setara dengan setengah kilo. Jadi di sini saya tidak mencampur apa-apa ya, tepung lain dan terigu atau sebagainya ya. Tepung ketan hitam pun saya tidak pakai karena di sini saya maunya itu bugisnya putih aja ya. Nah, di sini saya cuman pakai garam aja ya. Jadi tidak memakai santan, garamnya juga cukup sedikit aja. Jadi kalau mau pakai santan bisa pakai santan. Kalau enggak juga enggak apa-apa ya, tetap kenyal. Nah, untuk airnya saya pakai 500 ya. Jadi 500 ml ini kita lihat ya nanti sisanya berapa yang 500 ml ini. Untuk nuang airnya bertahap ya, jadi takutnya kalau misalkan kita tuang semuanya takutnya kebanyakan, jadi nanti adonannya bisa encer. Jadi ini bertahap aja ya, karena ngadoninya itu enggak encer dan enggak keras juga ya, sedang aja. Dan di sini juga saya nguleninya enggak lama ya, enggak kayak seperti roti mesti kalis, mesti ini, mesti itu ya. Ini cukup tercampur merata aja, dan di sini juga saya tidak memakai air panas atau air dingin ya, cukup air biasa aja. Nah, ini teksturnya seperti ini ya. Tuh. Udah cukup ya kalau menurut saya seperti ini. Kalau misalkan pakai santan bisa lebih enak lagi, tapi kalau menurut saya pakai santan itu misalkan kita bikin pagi, nanti sore itu sudah agak lengket ya, karena cepat basi kalau pakai santan. Nah, ini untuk 500 airnya, sisa ini ya, jadi 100 juga kayaknya kurang, mungkin antara 80 ya, 80 ml. Tuh hasilnya, sisanya ya, cuma sisa sedikit gitu ya. Kemudian saya siapkan pancinya ya. Di sini sudah saya isi air, kemudian nyalakan api kompornya, biarkan sampai airnya itu mendidih ya. Ketika adonan sudah siap, jadi ini pancinya juga sudah mendidih ya. Untuk cetakannya di sini saya menggunakan cetakan ini ya, cetakan kue talam. Jadi di sini saya mau pakai minyak sayur untuk mengolesinya ya. Jadi kita olesinya tipis-tipis aja. Untuk pertama aja sih kita olesi pakai minyak sayur. Untuk adonan berikutnya kita tidak perlu pakai minyak sayur lagi ya untuk pengolesinya. Jadi karena nanti untuk yang kedua itu biasanya sudah ini ya, sudah enggak lengket gitu ya. Kita olesi semua ya cetakannya tipis-tipis. Untuk cetakannya kita pinggirin terlebih dahulu. Kemudian di sini sudah saya siapkan juga unti kelapanya sama tepung ketan putihnya ya. Jadi unti kelapanya sudah kita gulung-gulung. Kemudian tangan saya olesi dengan minyak ya, sedikit aja agar tidak nempel gitu ya. Ini ambil sedikit adonan lalu kita tekan-tekan seperti ini. Kemudian isi dengan unti kelapa ya. Jadi caranya seperti ini. Terus kita tutup rapat unti kelapanya, kemudian kita bulat-bulatkan seperti ini ya. Nah, caranya seperti ini ya, kita taruh di cetakan. Untuk ukurannya kalian bisa sesuaikan ya, jadi kalau misalkan kalian pengen bikin lebih besar bisa kalian tambahin, kalau misalkan pengen bikin lebih kecil kalian bisa kurangin ya. Jadi enak kan kalau misalkan unti kelapanya sudah kita gulung-gulung, kita tuh tinggal taruhnya enak ya, jadi nggak ribet kita harus gulung-gulung unti kelapanya ya. Tuh seperti ini ya, kita bulat-bulatkan lagi, lakukan sampai semua adonan habis ya. Nah, kemudian siap kita kukus ya. Nah, kebenaran airnya sudah mendidih ya, karena kita sebelum nyetak ininya bugisnya sudah kita nyalakan api ininya ya, pancinya terlebih dahulu. Jadi ketika adonan selesai ininya airnya sudah mendidih ya. Kukus kurang lebih 10 menit aja ya.
Nah, ini udah 10 menit, kita buka, kemudian kita angkat ya. Jadi ditaruh di situ dulu. Tuh hasilnya ini ya, bagus banget kelihatan tuh ya. Nah, ini udah matang semua. Kemudian saya siapkan nampan ya, kita olesin tipis-tipis dengan minyak sayur. Lalu kita taruh kue bugisnya di sini ya, agar tidak lengket nantinya ya. Jadi tidak langsung kita bungkus dengan daun pisang, karena kalau kita langsung bungkus nanti daun pisangnya juga akan meleleh ya. Jadi tunggu sampai hangat terlebih dahulu ya. Nah, ini udah hangat, kemudian kita siap untuk bungkus ya. Nah, di sini udah saya siapkan daun pisangnya, kemudian saya olesi dengan minyak sayur tipis-tipis aja ya, lalu ratakan ke semua permukaan. Nah, seperti ini, tipis-tipis aja ya. Kemudian ambil bugisnya, lalu cara bungkusnya seperti ini ya, menyamping ya. Jadi tuh lihat ya, tuh menyamping seperti ini. Kemudian kita tekan dengan jempol sisi ujung-ujungnya ya, lipat, kemudian kita lipat lagi seperti ini ya. Tuh hasilnya cantik bukan bungkusnya, tuh ya. Nanti saya ulang satu kali lagi, sama diolesin juga tipis-tipis. Kemudian ambil satu, lalu untuk cara membungkusnya kita menyamping ya, tuh seperti ini. Kita lipat, kemudian kita tekan bagian ujung sama ujungnya dengan jempol sambil dilipat satu, kemudian untuk bagian satu lagi kita lipat seperti ini ya. Dan bungkusnya juga cantik banget ya, seperti ini ya. Tuh hasilnya. Nah, untuk satu resep ini jadi 33 bugis ya. Nih hasilnya seperti ini ya. Udah saya bungkus semuanya. Kemudian saya mau coba ya makan hasilnya. Kita lihat hasilnya itu seperti apa bugisnya, apakah kenyal. Nah, ini kenyal banget ya, bugisnya itu sangat kenyal, lembut gitu ya. Tuh hasilnya seperti ini. Wow, ini enak banget. Buat yang sudah nonton videonya, terima kasih banyak ya. Jika kalian punya pertanyaan atau request, kalian bisa tulis di kolom komentar ya. Dan jangan lupa juga ya subscribe, like, dan komen, share video saya ke teman-teman kalian agar bisa bermanfaat untuk semuanya. Tekan tombol loncengnya ya biar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video. Bye.